khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Pasar Muslim Dunia Makna karya Ustaz Ami Nur Bait hafizahullah taala. Dan tema kesempatan sore hari ini berkaitan tentang pasar dan sisi akidah. Jadi jamaah sekalian, kenapa pasar itu terkait dengan apa? Pembahasan akidah. Karena di antara ciri dekatnya hari kiamat adalah apa? Banyaknya pasar, ya, banyaknya pasar. Jadi ini yang dalam artian akan dijelaskan di kesempatan kali ini. Dan jamaah sekalian, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya di antara salah satu rukun iman adalah beriman dengan apa? Hari akhir. Dan beriman dengan hari akhir itu banyak cakupannya. Di antaranya beriman dengan apa? Adanya azab kubur dan nikmat kubur. Adanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu berupa 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Kemudian siapa nabimu? Adapun azab kubur berupa disempitkan kuburannya, dihancurkan tulang belulangnya, ya. Kemudian apa? Ditemani amal, ya, keburukannya dan lain sebagainya. Dinampakkan apa? Pintu menuju neraka. Kemudian ada nikmat kubur. Itu pula jamaah sekalian beriman dengan hari berbangkit, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti didekatkannya matahari secara 1 mil. Kemudian setiap orang keadaannya tergantung amal soleh, ya. Ketika dulu di dunia terkait tentang apa? Keringatnya. Ya, kemudian nanti ada sirat, ada telaga, dan telaga nanti ada sebelum sirat, ada setelah sirat, dan nanti terakhir apa? Surga dan neraka. Dan jamaah sekalian, yaumul akhir memiliki tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang disebut dengan istilah asyratus sa'ah, ya, asyratus sa'ah. Ya, boleh kita mengatakan banyaknya pasar adalah tanda kiamat. Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pembagian tanda kiamat, sebagian para ulama membagi tanda kiamat menjadi dua bagian. Yang pertama, tanda kiamat sukro. Jadi sukro itu artinya kecil, ya. Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal, ya. Seperti contohnya orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi dan seterusnya. Ini jamaah tanda kiamat, ya, sukro. Dan ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Yang kedua jamaah sekalian, tanda kiamat kubro. Ya, jadi kubro artinya besar. Itu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat. Ya, seperti contohnya kedatangan Dajjal. Dan Dajjal itu jamaah sekalian, jadi kalangan manusia, ya. Dari kalangan manusia. Dan Allah Azza wa Jalla berikan keutamaan
bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menjadikan tanah yang tandus menjadi subur, dan bisa menurunkan hujan. Bayangkan ya, ini fitnah yang dahsyat. Di zaman kita jemaah sekalian, hanya diduga seseorang bisa menyembuhkan penyakit, pun banyak orang yang tertipu. Contoh dulu ketika viralnya batu ponari, itu jemaah sekalian yang ngantri itu bukan hanya sekedar 10-20 orang, bahkan pejabat pun rela jemaah ngantri. Dan itu belum terbukti, hanya cerita. Katanya batu tersebut sekali celup bisa menyembuhkan. Banyak tertipu, banyak terfitnah. Lantas bagaimana ketika Dajjal muncul, bisa menghidupkan orang yang mati? Dan mungkin tidak jemaah, antum nanti yang dibangkitkan oleh Dajjal, tidak ada jaminan. Tapi yang jelas jemaah sekalian, Dajjal tidak mungkin masuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau Tanah Haram. Enggak akan masuk jemaah. Tapi kita jemaah sekalian yang meninggalnya bukan di Mekah dan Madinah, tidak ada jaminan dari dibangkitkannya oleh Dajjal. Mungkin dibangkitkan kemudian suruh bersaksi bahwasanya Dajjal itu Tuhannya, ya mungkin saja. Makanya kita disuruh apa? Berlindung dengan fitnah Dajjal. Karena ini fitnah yang dahsyat. Dan ada tulisan apa? Kafaroh. Dan tidak yang tahu kecuali orang-orang yang jemaah? Orang-orang yang dalam artian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dulu pernah tahu tentang Dajjal. Bahkan dikatakan kepada seorang yang tahu tentang Dajjal, tentang hakikat Dajjal, kemudian ditanya, dari mana kau bisa tahu? Dulu pernah membaca hadisnya. Ada banyak masalah orang-orang Yahudi dan lain sebagainya, orang-orang munafik, maka kelak akan menjadi pengikutnya Dajjal. Dan ini dahsyat. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, dan ini juga sama, cuma fitnah yang dahsyat. Ya'juj dan Ma'juj itu satu kaum, dan dari kalangan Bani Adam, jemaah. Sangat buas. Bahkan munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu jemaah ketika benteng itu dijebol, dan sekarang belum bisa karena masih dibenteng oleh Zulkarnain. Dan nanti kelak benteng itu akan jebol, dan ketika benteng itu roboh, maka mereka akan keluar dan akan membantai setiap orang yang dijumpai, sehingga tatkala sudah tidak didapatkan manusia, maka mereka akan mengarahkan panahnya ke atas, dan ternyata anak panah itu turun sudah berlumurkan darah, dan mereka jamaah melewati sebuah telaga, diminum sampai habis, sampai kering. Itu dahsyatnya. Dan kelak akan muncul. Kemudian turunnya Nabi Isa, termasuk terbitnya matahari dari barat. Dan jamaah sekalian, terbitnya matahari dari barat itu sekali waktu, Dan apakah dalam artian jamaah semua terjadi dalam satu waktu di seluruh dunia? Karena hal yang maklum, satu tempat dengan tempat yang lain waktunya berbeda-beda. Jadi kita mungkin pagi hari terbit matahari, di tempat yang lain malam. Tapi apa ketika terbitnya matahari dari barat itu akan terjadi sewaktu semua negara? Dalam artian jemaah mungkin saja, karena Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa, mungkin saja. Atau mungkin saja sesuai dengan terbitnya sebagaimana yang kita saksikan, cuma bedanya terbitnya dari barat. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Nah, kemudian terjadi selang pendapat, apakah terbit dari barat itu hanya sekali saja sehari, besoknya kemudian dari
timur lagi, itu silang pendapat. Ada yang mengatakan terbitnya setelah dari barat, tiap hari akan terbit dari barat. Nah, cuma jamaah sekalian, karena setiap hari seperti itu akhirnya orang kembali berbuat maksiat. Ya, karena ketika matahari terbit dari barat, maka semua orang bertobat. Tetapi jamaah sekalian, tobat tatkala itu sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di antara waktu yang tobat itu masih diterima jamaah, di antara waktunya apa? Sebelum terbitnya matahari dari barat. Jika matahari sudah terbit dari barat, maka pintu tobat sudah ditutup, sudah nggak bisa. Tetapi jamaah sekalian, ketika matahari itu terbit dari barat, ya, ada yang mengatakan bahwasanya setelah itu terbit terus dari barat. Cuma karena terus menerus akhirnya menjadi biasa. Yang awalnya di hari pertama mereka semua bertobat, lama kelamaan kembali lagi. Ya. Bahkan ada yang mengatakan setelah matahari terbit dari barat itu, maka dunia tidak tersisa kecuali 120 hari. Setelah itu terjadi kiamat, ya, kubro. Jadi hancurkannya apa? Bumi dan lain sebagainya. Nah, cuma jamaah sekalian disebutkan bahwasannya hari di waktu tersebut jamaah sangat singkat. Setahun terasa sebulan. Ya. Setahun itu terasa apa? 1 bulan. Singkat, sangat cepat. Ya, sampai tegak kiamat kubro. Dan kiamat itu jamaah sekalian tidaklah akan ditegakkan kecuali pada orang-orang yang apa? Kondisinya sangat buruk. Bahkan kalimat la ilaha illallah sudah tidak diucapkan lagi. Ya. Dan ketika itu jamaah tidak ada, ya, satu orang pun yang beriman. Karena akhir waktu kehidupan orang yang beriman itu ketika Allah mengutus apa? Angin yang lembut, angin yang halus. Tidaklah ada jiwa yang menghirup angin tersebut kecuali mati. Sehingga tatkala itu tersisa orang-orang yang buruk. Maka dalam sebuah hadis dikatakan seburuk-buruknya manusia adalah yang menjumpai tegaknya hari kiamat. Itu seburuk-buruknya manusia. Bahkan tatkala itu jemaah sekalian, yang paling terbaik itu orang yang berzina tetapi masih sembunyi-sembunyi, tapi zina. Ayo kita zina, yuk di belakang tembok, di belakang pohon. Dia zina, tapi ini masih mending. Yang lainnya masalahnya di tepi jalan, di tengah jalan, langsung berzina. Dan kondisi manusia sudah sangat buruk. Dan ketika itulah kiamat ditegakkan. Dan jemaah sekalian, kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Masih jauh atau sudah dekat? Wallahu a'lam. Mana yang tahu? Nggak ada yang tahu jemaah sekalian. Dan mungkin saja beberapa tahun lagi kita nggak tahu. Ala kulli hal, yang terpenting bagi kita adalah persiapan untuk menyambut hari setelah kematian. Ya, Nabi mengatakan, walaupun ini hadis ada yang mengatakan lemah, tetapi ini masyhurnya. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Yang paling penting, jemaah. Ya. Jadi jangan kemudian kita sering mendengar berita tentang hari kiamat, tentang kematian, siksa kubur, azab kubur. Ternyata amal soleh kita ya begitu saja, jangan. Jadi harus ada peningkatan. Ya, harus ada peningkatan. Karena kita semua kelak akan kesana. Kita semua kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini adalah Al-Hafidz Al-Baihaqi. Sebagaimana keterangan beliau dalam kitab Al-Ba's wa An-Nusur. Beliau mengatakan ada 3 metode ulama dalam membagi tanda kiamat. Yang pertama, pembagian tanda kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda kiamat menjadi 3. Ya, tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu sesuai yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafatnya beliau,
ditaklukkannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu, dalam arti tidak akan terjadi lagi. Ya, afwan, ini bukan ucapan Al-Imam Al-Bahaqi ya. Yang kedua jamaah sekalian, tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus menerus terjadi. Sudah terjadi tapi terus menerus terjadi. Dan ini jamaah sekalian yang paling banyak. Seperti seringnya gempa bumi, disia-siakannya amanah, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, kemudian masjid jadikan jalan untuk lalu lintas, orang lewat ya, bolak-balik masuk masjid ya, hanya untuk apa? Tempat ya, lalu lalang saja. Nah, ini diantara tanda-tanda apa hari kiamat. Dan sekarang kadang terjadi jemaah. Kadang terjadi. Diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan dan tanda-tanda lainnya. Ya. Maka jemaah sekalian, ketika ulama sudah pada meninggal dunia, ya, diwafatkannya para ahli ilmu, sehingga yang tersisa apa? Orang-orang yang bodoh. Sehingga mereka menjadikan mufti-muftinya adalah orang-orang yang bodoh. Akhirnya apa jemaah? Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka mereka ketika diminta fatwa akan berfatwa dengan tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Dan di zaman kita banyak jemaah. Ya. Dia sudah dikatakan udah hijrah ya. Dulunya ya mantan ya nggak tahu agama coba. Bahkan mungkin mantan maksiat. Tapi ketika sudah terkenal dia sudah hijrah dan sebagainya, sudah disuruh ceramah. Bahkan mungkin ditanya tentang masalah agama. Ya, modalnya apa? Bah Google ya. Tanya, oh nanti dulu sebentar ya. Ternyata dia apa? Browsing dulu. Ya. Kemudian langsung berfatwa. Ternyata pas sudah disampaikan fatwanya, itu masih ada lanjutannya. Ternyata keliru. Ini diralat. Nah, ini banyak orang seperti ini modelnya jam. Dan ini jahlun murakkab. Sudah jahil tapi tidak tahu diri. Dan di zaman kita itu banyak orang seperti ini jamaah. Bahkan kalau diingatkan kadang ngeyel. Ya, kadang apa? Tidak mau terima. Ini banyak model seperti ini, banyak. Dan ini yang merusak agama, agama. Dan kemudian masalah yang ketiga, tanda-tanda besar yang hanya akan terjadi ketika mendekati peristiwa kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah, hewan melata yang bisa bicara. Terbitnya matahari dari barat dan seterusnya. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, "Ma akhbarun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa qabla an taquma as-sa'atu al-aqsam. Ahaduha ma waqa'a ala wafqi maqalat. Atsani ma waqa'at mabadihi wa lam yastahkim. Atsalisu ma lam yaqa minhu syai'un walakinnahu sayaqa." Beliau mengatakan masalah peristiwa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat ada 3 macam. Yang pertama, apa yang telah terjadi sebagaimana yang telah beliau sampaikan. Yang kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir. Kemudian peristiwa yang belum pernah terjadi dan akan terjadi. Dan ini ingat jamaah sekalian, di antara konsekuensi kita beriman kepada Nabi adalah membenarkan berita-berita gaib yang beliau sampaikan. Ya, tidak boleh ragu-ragu sedikit pun, nggak boleh. Kalau ragu-ragu jamaah bisa kufur. Jadi kita harus yakin munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kemudian Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi, kita harus yakin. Ya. Kalau ragu-ragu jamaah sekalian, maka bisa kufur. Ya, bisa kufur. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian tanda kiamat berdasarkan tempat kejadiannya.
Berdasarkan pendekatan tempat kejadiannya, tanda kiamat dibagi dua. Yang pertama tanda kiamat samawiyah, terkait dengan apa? Langit, ya. Seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW. Jadi bulan yang kita saksikan itu jemaah pernah terbelah jemaah di zaman Rasulullah. Dan kita harus beriman, ya. Dan ini sudah terjadi jemaah. Walaupun kita tidak mengalaminya, tapi kita harus yakin dan mengimaninya. Kemudian ukuran hilal membesar, ya, tidak sebagaimana di zaman kita, ya. Tapi nanti jemaah membesar ini kenapa? Apa namanya jemaah sekalian? Ini terkait dengan tanda samawiyah. Sehingga ketika hilal terbit, orang menyangka itu sudah masuk tanggal 2. Padahal baru tanggal 1, termasuk terbitnya matahari dari barat, ya. Tapi ini belum terjadi, ya. Hilal semakin besar belum terjadi, ya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, tanda kiamat ardiyah, terkait dengan apa? Bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan semua orang beriman, ya. Dan kelak akan terjadi, akan muncul, ya. Di antara para ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau mengatakan atau beliau menuliskan, amma khurujud dabah ala syaklin gharibin ghairu ma'lufin wa mukhatabatuha an-nasa wa wasmuha iyyahum bil imani awil kufr fa amrun kharijun an majalil adat wa dzalika awal ayat al-ardiyah kama anna tul asyamsi min maghribiha ala khilafi adatiha al-ma'lufah awal ayati as-samawiyah. Jadi keluarnya Dajjal, keluarnya Dabbah dengan bentuk yang aneh, kejadian luar biasa, dan dia bisa bicara kepada manusia serta memberi tanda, ya, iman dan kafir. Maka ini kejadian di luar kondisi normal. Itulah tanda ardiyah pertama. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat yang di luar kondisi normal merupakan awal tanda samawiyah. Jadi jamaah sekalian, binatang melata itu kelak di akhir zaman akan bisa bicara. Kalau di zaman kita mungkin yang bisa bicara di mana? Di film-film kartun, ya. Bisa bicara. Nanti kelak akan ada jamaah. Ya. Dan bagi Allah mudah, ya. Di zaman Nabi Sulaiman, ya, dia bisa bicara dengan apa? Dengan semua, ya. Bukan seperti Mama Kufron. Itu ngasal ngacok jamaah sekalian, ya. Orang nggak beres, ya. Ini jamaah sekalian dulu pernah, dan kelak nanti di akhir zaman pun sama, akan dalam artian binatang melata itu bisa apa? Bisa bicara. Dabbah itu bisa bicara. Kemudian yang ketiga, metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatannya dan dan seberapa jauh, ya, dia disebut kejadian luar biasa. Berdasarkan pembagian ini, tanda kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama tanda kiamat sugro atau kecil. Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal, ya. Seperti orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya. Di zaman kita itu jamaah, ya, kadang orang yang dulu mungkin di zaman orang tua kita itu termasuk orang-orang yang mungkin, ya, kurang mampu di kampungnya. Sekarang itu justru mereka berbalik, jamaah. Yang mungkin dulu tuan tanah sekarang jadi warga biasa. Yang mungkin dulu, ya, rakyat biasa, sekarang Masya Allah rumahnya mewah-mewah, ya. Mereka kerja di luar negeri kemudian pulang membangun rumahnya dan sebagainya. Dan bangunan sekarang sudah tinggi-tinggi jamaah sekalian, ya. Dan ini banyak kita saksikan, ya, ya. Merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi. Yang kedua tanda kiamat kubro, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat, seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turun Nabi Isa alaihissalam, termasuk terbitnya matahari dari barat.
Di antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini adalah Al-Hafidz Al-Baihaqi, ya, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa hadhil asyrat sigharun wa kibar, fa amma sigharuha faqad wujida aktsaruha wa amma kibaruha faqad badat atharuha. Tanda-tanda kiamat tersebut ada yang besar dan ada yang kecil. Tanda kiamat kecil sebagian besar sudah terjadi, sementara tanda kiamat kubra telah nampak ciri-cirinya. Belum terjadi tetapi ciri-cirinya sudah nampak. Termasuk di antaranya tanda kiamat sebagaimana yang dinyatakan dalam dalil adalah keberadaan pasar saling berdekatan. Dan ini intinya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta tadharul fitan wa yaksurul kadhibu wa tataqaraba al-aswaqu. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul banyak fitnah, banyak kedustaan, dan pasar menjadi berdekatan. Dan zaman kita jamaah, pasar sudah saling berdekatan. Di pasar ini, pasar ini, pasar itu. Ya. Di kampung pun kadang sebagian sudah ada pasar. Ya. Bahkan pasarnya itu kadang-kadang jamaah, ya, tidak di hari tertentu, ya, tapi kadang tiap hari, ya, kadang tiap hari. Ya. Makna banyak pasar tanda kiamat, ada beberapa pendekatan ulama dalam memahami hadis ini. Syekh Hamud At-Tuwaijiri menjelaskan makna bagian dari tanda kiamat pasar berdekatan. Ada kemungkinan makna. Yang pertama, cepatnya informasi terkait tentang pasar, ya, apalagi di zaman kita, ya, teknologi sudah semakin canggih, maka informasi terkait tentang pasar itu sangat mudah, sangat cepat. Ini diantara salah satu penafsiran. Yang kedua, cepatnya distribusi barang-barang pasar. Ya, bahkan sekarang impor itu sudah sangat mudah, ekspor juga sangat mudah. Yang ketiga, kedekatan harganya, karena naik dan turunnya harga pasar bisa diikuti semuanya secara online, ya. Oh, ini naik, ini turun, naik turun, sehingga sebagian orang bisa dalam artian mengimbangi harga pasar. Ya, ini diantara beberapa makna yang terkait dengan hadis ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ittihab al-Jamaah, faqad taqarrabatil aswaqu min thalathati awjuh. Al-awwalu sur'atul ilmi bima yakunu fiha min ziyadati si'ri wa nuqsanihi. Al-thani ustur'atu siyari min suqin ila suq walau kanati masafatut tariq ba'idatan jiddan. Al-thalithu muqarabatu ba'diha ba'dan fil as'ar waqtida'u ba'di ahliha bi ba'din fi ziyadati wa nuqsan. Beliau mengatakan pasar-pasar berdekatan dari tiga sudut pandang. Yang pertama, cepatnya informasi terkait perubahan naik turunnya harga yang ada di pasar. Yang kedua, cepatnya distribusi dari satu pasar ke pasar yang lain meskipun jaraknya sangat jauh. Yang ketiga, harga pasar relatif sama karena masing-masing pengelola pasar mengikuti harga pasar lainnya. Ini antara beberapa penafsiran. Dan yang masalah tidak jauh dari keterangan Syekh Hamud At-Tuwaijiri, Syekh Dr. Khalid Al-Muslih dalam kesempatan tanya jawab di TV, ya, beliau menjelaskan makna dekatnya pasar, ya. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, berdekatan tempat sehingga jarak antara satu pasar dengan yang lainnya berdekatan. Yang kedua, berdekatan waktu, Sabtu dan pasar, Ahad dan Senin, ya, Senin, ya, pasar Senin, ya, ada pasar hampir tiap hari, ya. Dan mungkin ada pasar yang mungkin 24 jam, ya. Dan ini ada jamasannya, ya. Kalau toko yang 24 jam ada, ya. Itu kadang kita saksikan seperti itu jamasannya. Kemudian masalah yang cepatnya transaksi dan pengiriman barang. Yang ini semua menunjukkan kesibukan manusia terhadap dunia, ya. Dan inilah masalah yang menjadikan umat Islam itu hina. Ketika Nabi mengatakan apa? Idza tabayatum bil 'ainah wa khattum atnabal baqari
wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jadi ketika kalian sudah berjual beli dengan sistem ina, ya, sistem riba, ya. Bahkan ina itu riba yang paling buruk, dan sudah kita jelaskan ya, ina itu apa kemarin ya, orang contohnya apa? Seorang dia beli motor di dealer dengan sistem kredit. Misal dia kredit selama setahun dengan harga 15 juta. Si A kredit ke dealer motor Supra seharga 15 juta. Ya. Kemudian jamaah setelah 3 bulan si A ini butuh uang cash. Kemudian datang lagi ke dealer, dia katakan, dealer, anak lagi butuh uang cash. Ini motor mau saya jual kembali. Ya, cukup dengan harga 9 juta saja, tapi kontan. Kemudian dibeli oleh dealer jamaah. Maka ini inah jamaah, jual beli inah. Dan ini riba yang sangat buruk. Kenapa jamaah? Karena ada unsur membodoh-bodohi Allah. Jadi Allah seolah-olah dianggap anak kecil, diakal-akali. Ya, kenapa jamaah? Karena hakikatnya jual belinya apa? Jual beli uang. Karena barangnya kembali lagi kepada pihak pertama. Yang beredar itu apa? Yang berputar itu uang. Jadi si A itu hakikatnya pinjam uang 15 juta, kemudian suruh pinjam uang 9 juta, suruh bayar berapa? 15 juta. Karena yang diterima uangnya cuma 9 juta. Motor kembali lagi. Tapi dia tetap nyicil nanti selama 15 juta dengan harga motor tadi. Ya. Jadi motor itu hanya untuk apa aja, Mas? Spekulasi saja. Nah, ini jual beli apa? Ini. Kemudian sudah ridho dengan pertanian, ya. Kemudian apa? Sudah melakukan jihad. Maka Allah Azza wa Jalla akan menghinakan kalian, dan sekali-kali kehinaan itu tidaklah akan dicabut oleh Allah kecuali ketika kalian kembali kepada agama kalian. Kembali memahami Quran, hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini syaratnya, solusinya. Bahkan kondisi umat secara umum jamaah sekalian tidak mungkin menjadi baik kecuali ketika kita kembali kepada tadi Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya Imam Malik, alim Darul Hijrah, pernah mengatakan lan yasluha hadhil ummah. Jadi umat ini tidak akan menjadi baik illa bima salaha awaluha, kecuali dengan sesuatu yang telah menjadikan baik generasi yang pertama. Generasi yang Nabi katakan apa? Khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Jadi generasi yang terbaik itu generasi di masaku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan rahasianya jemaah sekalian apa? Mereka mengamalkan Quran, ya, mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah Nabi, ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi artinya jemaah, kalau kita ingin sukses, ingin jaya, maka caranya tadi kembali pahami agama ini dengan benar. Ya. Maka jemaah sekalian, siapa saja yang ingin mengembalikan kejayaan Islam tetapi tidak mengikuti sebagaimana yang Nabi contohkan, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin jemaah. Seperti contoh sebagian orang ingin menegakkan khilafah tetapi caranya keliru, gak mungkin. Sampai pun secara zahir tegak, tapi jamaah, ya, pasti dan pasti, ya, tidak lama kemudian akan hancur. Dan ini terbukti, ya, terbukti. Bahkan di sebagian negara itu pernah tegak khilafah, tapi karena caranya keliru, selang beberapa waktu kemudian hancur. Bahkan setelah hancur, ya, kondisinya lebih parah daripada sebelum khilafah itu tegak. Ya. Bahkan ada yang akhirnya jenggot tidak dibolehkan, kemudian ya mungkin jilbab dan sebagainya mungkin dilarang jemaah. Kalau sebelumnya tidak seperti itu. Setelah tegak khilafah hancur, maka Islam semakin ditindas. Nah, ini terjadi jemaah. Modal semangat tapi tidak punya ilmu. Maka penting kalau kita ingin jaya, ikuti sebagaimana yang Nabi contohkan. Nah, karena jamaah sekalian, yang pernah terbukti itu Rasulullah. Ya.
Maka sama pendidikan dan sebagainya, kalau ingin sukses pun sama, ikuti cara pendidikan atau metode nabawiyah. Dan itu terbukti jemaah. Tapi kalau kita sudah mulai melirik metode-metode yang dalam artian masih uji coba, bahkan sudah gagal di sebagian tempat, ya, maka tidak mungkin akan berhasil, nggak mungkin. Sehebat apapun menurut sebagian orang, oh ini metode canggih, nggak mungkin jamaah sekalian. Kalau tidak mengikuti metode Nabi, tidak mungkin metode itu akan berhasil, nggak mungkin. Dan ini pun terbukti di sebagian negara. Mereka sudah lelah, capek, generasi semakin rusak, ya. Teknologi canggih tetapi moralnya bejat, ya. Sehingga kemaksiatan terjadi di mana-mana. Mereka mengeluh. Tetapi di negara kita, ya, di mana mereka sudah dibuang metode tersebut, di sini mulai diadopsi, dikembangkan. Yang mengembangkan adalah ya orang-orang Islam yang jahil, atas dengan dari jamaah sekalian, ya, ilmu modern dan sebagainya. Wah, itu bila karena kejahilan. Ini masalah, ya. Sehingga penting bagi kita jamaah sekalian untuk kembali kepada metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab, dipersilakan. Alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang mau bertanya dari Ikhwan dulu barangkali. Barangkali ada yang mau bertanya dulu. Ini ada beberapa pertanyaan dari Ahmad. Pertanyaan pertama adalah, bismillah, Ustaz izin bertanya, anak-anak sedang KKN di Boyolali selama 1 bulan, apakah sholatnya boleh dijamak? Ada seseorang KKN di Boyolali selama 1 bulan, apakah sholatnya boleh jamaah atau kosong? Jamaah. Ya jamaah, kalau di jamak itu pembahasannya ketika ada hajat. Kalau tidak ada hajat maka tidak boleh menjamak, nggak boleh. Sampai pun mustafir, kalau misalkan dia tidak butuh maka jangan menjamak. Di jamak itu menggabungkan 2 sholat dikerjakan di salah satu waktunya, bisa di waktu yang pertama, bisa di waktu yang kedua. Kalau waktu yang pertama disebut dengan takdim, waktu yang kedua disebut dengan takhir, namanya jamak. Dan jamak itu hanya menggabungkan, tidak harus dikosor, ya, tidak harus dikosor. Nah, jadi artinya kalau misalkan dia butuh maka silakan, tidak masalah. Tapi kalau tidak butuh jangan, ya. Tapi kalau terkait tentang kosor, apakah kemudian dibolehkan? Maka dilihat jarak Semarang dan Boyolali itu sudah safar belum, ya, berapa jaraknya? Kalau masyarakat kita itu sudahkah menganggap perjalanan Semarang ke Boyolali dianggap musafir? Dianggap tidak, ya? Kita nggak tahu. Kalau nggak tahu, kembalikan kepada jarak. Berapa jaraknya? Kira-kira? Kalau sudah 85 berarti sudah dianggap safar, ya. Kalau belum, ya, kalau 80 ahli mengatakan masih bisa. Tapi kalau misalkan 70 itu belum dianggap safar, seperti itu. Tapi gini ya Mas, kalau dianggap safar, maka safar itu jamaah kalau sudah ditentukan harinya melebihi dari 4 hari, 5 hari ke atas, maka setelah sampai tempat tujuan, maka orang seperti ini tidak boleh mengqashar sholat, nggak boleh. Jadi sesampainya di Boyolali harus sempurna. Berapa jemaah? 4, Zuhur 4, Asar 4, Isya pun 4, nggak boleh 2, ya. Kalau dia dianggap musafir.
Tapi kalau safarnya sudah ditentukan waktunya lebih dari 4 hari, maka sampainya tempat tujuan harus sempurna. Nah, ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Ini juga yang dikuat oleh diantaranya Syekh bin Bas dan lain sebagainya. Ya, artinya jamaah sekalian, ini sebulan waktunya sudah lebih dari 4 hari. Jadi sesampainya di Boyolali, dari hari pertama harus sempurna 4. Bukan setelah 4 hari kemudian baru 4. Enggak, dari hari pertama harus 4. Enggak boleh 2. Dibolehkannya hanya ketika di jalan. Misalkan dari Semarang naik mobil masih boleh mengqashar, tapi setelah sampai di Boyolali harus 4 rakaat. Gitu pula contoh gini, antum ingin safar ke Jakarta. Waktunya 7 hari. Maka sesampainya di Jakarta harus 4 rakaat, enggak boleh 2, enggak boleh qashar. Bolehnya ketika masih di kendaraan. Tapi kalau safarnya cuma 4 hari, maka sesampai Jakarta masih boleh mengqashar sampai 4 hari. Setelah itu pulang sudah boleh, enggak masalah. Masih boleh untuk mengqashar. Kecuali gini jemaah, kecuali safarnya tidak ditentukan waktunya. Saya ingin ke Jakarta, sudah. Maka silakan boleh mengqashar selama-lamanya walaupun sampai 10 tahun. Walaupun sampai mati boleh qashar dia, enggak masalah. Yang penting tidak ditentukan waktunya berapa. Tapi kalau sudah ditentukan waktunya melebihi 4 hari, maka tidak boleh untuk mengqashar salat kalau sudah sampai tempat tujuan. Begitu pula gini jamaah sekalian, seorang musafir ketika sudah sampai tempat tujuan, maka wajib baginya untuk hadir berjamaah. Hadir, wajib jamaah. Misalnya dia ingin safar ke Jakarta, sudah sampai Jakarta, dengar adzan, maka wajib datang. Nabi mengatakan, man sami'an nida'a wa lam ya'ti fala salata lahu. Barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian tidak hadir, maka tidak ada salat baginya. Tentang tidak ada salat baginya, ini silang pendapat, apakah salatnya enggak sah atau dia berdosa. Syekhul Islam mengatakan salatnya enggak sah. Antum dengar adzan kemudian tidak hadir jamaah sekalian, tetap salat di rumah sendirian, salatnya enggak sah. Hadisnya tadi fala salata lahu. Syekhul Islam mengatakan enggak sah. Kecuali kalau di rumah tetap jamaah masih sah. Tapi dia berdosa. Tapi dia berdosa jemaah. Tapi pendapat yang kuat, salatnya sah tapi dia berdosa. Ya. Dia sendirian misalkan, sah salatnya tapi dia berdosa. Kecuali kalau antum ikut pendapat jumhur yang mengatakan jamaah itu sunnah. Ya. Maka tidak berdosa. Tetapi pendapat yang kuat dengan dalil yang ada, bahwasanya pendapat yang mengatakan laki-laki wajib berjamaah itu kuat. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama kita. Jadi sampai pun musafir ketika sudah sampai tempat tujuan kemudian dia mendengarkan adzan, maka wajib untuk tetap hadir. Ya. Tidak boleh kemudian sholat sendirian di tempat tinggalnya, itu enggak boleh. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau bertanya? Bolehkah saat ta'aruf pihak laki-laki meminta pihak perempuan untuk membuka hijab dengan tujuan untuk mengetahui warna kulit dan rambutnya? Bolehkah ketika seorang ta'aruf meminta si akhwat untuk membuka hijabnya? Sebagian ulama ada yang membolehkan. Sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi jumhur jamaah sekalian mereka hanya membolehkan muka dan telapak tangan. Buka mukanya, telapak tangan, ini jumhur. Ya, akamakol. Tapi sebagian ulama yang mengatakan boleh. Silakan buka ya apa namanya? Jilbabnya enggak masalah. Bahkan betisnya pun boleh dibuka. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan boleh melihat seluruh tubuhnya. Ada jamaah. Sahih. Hujahnya sahabat Nabi ketika dia ingin menikahi seorang wanita, dia naik pohon, ngintip. Ya. Dan ngintip itu kan jemaah bisa apa? Melihat seluruh tubuhnya. Tapi tentu ini jemaah sekalian pendapat yang dikasih oleh jumhur ulama ya. Jadi jumhur mengatakan hanya muka dan telapak tangan. Tapi sebagian ada membolehkan lebih dari itu. Artinya aurat-aurat yang biasa nampak itu boleh. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata pemahaman ikhwannya
bahwasanya dibolehkan, ya silakan disepakati saja. Ya, kalau ternyata pemahaman akhwatnya, oh nggak boleh, saya ikut pendapat yang mengatakan tadi akamakal pendapat jumhur, hanya bukan telapak tangan, maka tinggal dimusyawarahkan saja, jangan kemudian gara-gara ini akhirnya nggak jadi nikah. Ya. Memang ada yang membolehkan, ada yang melarang, tinggal dikompromikan saja. Ya. Makanya gini Mas Salin, orang yang ingin nazar itu, ya, ada syaratnya. Pertama diantaranya ada kemungkinan, ya, mungkin 90% dia akan diterima coba. Yang kedua ada niat untuk benar-benar menikahinya, ya. Bukan apa iseng-iseng. Atau gini, ada orang yang menurut dugaannya ketika dia nazar, kemungkinan diterimanya cuma 2%. Itu nggak boleh nekat jamaah, nggak boleh. Kenapa? Karena dia akan melihat sesuatu yang haram, yang aslinya nggak boleh dilihat, tapi karena tadi ya dia ingin dalam arti menikahinya, akhirnya dibolehkan. Sehingga tidak boleh bagi orang-orang yang nekat. Misalkan secara jamaah sekalian, kufu itu nggak sekufu. Secara penampilan pun pokoknya nggak sesuai dengan calonnya jemaah. Ini nekat. Ini nggak boleh jemaah. Jadi ada dzon, kemungkinan 70% atau mungkin 90% lah, 80%, 90% kemungkinan dia diterima. Silakan, enggak masalah. Tapi kalau kemungkinan hanya 20%, jangan coba-coba. Jangan coba-coba atau mungkin iseng-iseng, itu nggak boleh jemaah. Kenapa? Karena dia akan melihat sesuatu yang aslinya tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi silakan kalau misalkan dalam artian pemahaman ikhwani seperti itu, ikut pendapat mengatakan dibolehkan melihat rambutnya misalkan, ya sudah disepakati saja. Dengan catatan tadi ya, ikhwannya memang benar-benar ada niat untuk menikahinya, bukan iseng-iseng. Itu nggak boleh seperti itu jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz ingin bertanya terkait dengan tanggal 9 Muharram jatuh pada tanggal 15 atau 16 Juli. Ada sebagian menganggap jatuh pada tanggal 15 dan sebagian lagi menganggap tanggal 16 Juli. Bagaimana solusinya? Ya, jamaah sekalian, tanggal berapa? 9 Muharram itu jatuh hari Senin ya. 9 hari Senin, berarti besok. 10-nya hari Selasa. 11-nya hari Rabu. Ya, sudah. Tadi ngomong berapa? Tanggal berapa? Ada yang hari Senin. Senin besok tanggal berapa? 9 apa Muharram? Sudah, kalau bingung puasa saja tanggal 9, 10, kemudian 11, 12. Enggak masalah aja. Ya. Jadi 9, 10, 11, 12. Karena gini, puasa Muharram itu jamaah sekalian memang tanggal 10 Muharram. Ya, cuma gini, kita dianjurkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena mengatakan, ya seandainya tahun depan saya menjumpainya, la asumu yaumat tasi, sungguh saya akan puasa di hari yang ke-9. Maka puasa Muharram itu ada beberapa tingkatan. Yang sempurnanya jamaah puasa tanggal berapa? 9, kemudian 10, kemudian 11. Ini sempurna. Yang kedua 9, 10. Kalau ini nggak bisa 10, 11. Kalau ini nggak bisa 10 saja, tidak masalah. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan cuma tanggal 10 jamaah. Tapi itu batas apa? Minimal. Nah, misal dia nggak sempat untuk atau nggak mampu puasa di tanggal 11-nya atau tanggal 9-nya, ya sudah tanggal 10 saja, tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Tapi itu paling rendah.
seperti itu. Jadi kalau ragu tadi sudah silakan puasa saja tanggal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak masalah. Ya, selesai. Ya. Tapi Allah alam jamaah sekalian yang kuat besok tanggal 9 Muharram. Kemudian Selasanya tanggal 10 Muharram. Ya, jadi yang ingin puasa tanggal 9 Muharram niatkan nanti malam ya untuk puasa 9 Muharram dan silakan digabungkan dengan puasa Senin Khamis. Ya, tak masalah. Ya tidak masalah. Atau mungkin puasanya niat 9 Muharram tidak masalah. Nanti puasa Seninnya apa tetap dapat pahalanya. Atau jamaah sekalian antum yang masih punya utang, niatnya bayar utang saja. Terutama yang akhwat ya. Dia masih punya utang puasa, niat saja bayar qadha besok. Jadi qadhanya sah, dapat juga pahalanya nanti. Seperti itu jamaah. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya bertanya, saat ini bertanya apakah boleh sholat sunnah rawatib hanya membaca surat Fatihah tanpa membaca surat doa kita atau doa surat pendeknya. Diulang. Saya bertanya apakah boleh saat sholat sunnah rawatib hanya membaca surat Al-Fatihah saja tanpa membaca doa iftitah dan surat pendek? Ya jawabannya boleh jemaah. Kalau doa iftitah sunnah, surat setelah Al-Fatihah juga sunnah. Ya. Jadi boleh dan sholatnya sah. Tetapi yang terbaik baca iftitah, kemudian ta'awud, kemudian bismillah, kemudian baca Al-Fatihah, ini rukun. Setelah itu baca surat. Ini afdolnya. Ya. Karena jemaah dalam riwayat Nabi juga membaca bacaan surah setelah Al-Fatihah. Contoh seperti ba'diyah maghrib. Apa yang Nabi baca jemaah? Rakaat pertama baca Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, kemudian kedua Al-Ikhlas. Itu yang Nabi contohkan. Tapi sekali lagi ini sunnah. Ya. Jadi artinya kalau mencukupkan dengan Al-Fatihah saja, sholatnya tetap sah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya dropshipper produk namun tidak menaikkan harga dari penjual. Bayaran yang saya peroleh adalah komisi 10% dari total nominal barang yang saya jual. Apakah metode ini halal? Ya, dia drop shipper tapi tidak menaikkan harga. Dia dapat dari komisi 10%. Ya. Maka jawabannya boleh, tidak masalah. Dia posisinya berarti sebagai wakil dari distributor, maka tidak masalah, tergantung kesepakatan. Jadi wakil itu fleksibel jemaah, mudah. Mau menaikkan harga kalau diizinkan silakan, tidak masalah. Kalau dilarang sama distributor untuk menaikkan harga ya jangan. Tapi tadi ya dikasih komisi, tinggal kesepakatannya seperti itu. Ya. Jadi insya Allah tidak masalah karena memang statusnya sebagai wakil dari distributor seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Demikian ya Mas Salian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, tahu mengingatkan bahwa besok malam atau Senin malam mungkin ada kajian berbeda.